Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya yang akan menceritakan tentang Abu Nawas. Kali ini berjudul Keledai yang Bisa Membaca. Rasa sayang Baginda Raja kepada Abu Nawas memang sangat besar. Berkat kecerdasannya, Abu Nawas kerap membantu Baginda memecahkan persoalan yang rumit. Terkadang, Abu Nawas juga bisa menasehati tanpa membuat Baginda merasa tersinggung. Kemampuan itu sering membawa keuntungan bagi Abu Nawas. Oleh karena merasa sering terbantu dan terhibur, Baginda sering memberi hadiah kepada Abu Nawas. Setiap menghadapi masalah yang tak terpecahkan, Baginda selalu mencari Abu Nawas. Setiap memperlakukan hiburan, Abu Nawas juga yang diharapkan. Seakan-akan tak ada orang lain yang dapat memenuhi kehendak Baginda. Akan tetapi, ternyata tak semua orang suka kepada Abu Nawas. Kecintaan Baginda kepada Abu Nawas rupanya membuat orang lain iri. Salah seorang menteri yang bekerja di istana iri pada Abu Nawas. Ia juga merasa layak mendapatkan kedudukan seperti Abu Nawas di mata Baginda. Sayangnya, sang menteri tidak hanya memikirkan cara untuk menonjolkan prestasi di hadapan Baginda. Ia juga ingin menjatuhkan Abu Nawas. Jika itu berhasil, ia bisa menjadi orang kesayangan Baginda. Setidaknya itulah yang ada dalam angan-angannya. Suatu hari, sang menteri mendapat sebuah ide. Ia mendatangi rumah Abu Nawas dengan membawa seekor keledai. Diserahkannya keledai itu kepada Abu Nawas sambil berkata, "Hai Abu Nawas, bukankah kau orang yang sangat cerdik? Tidak ada persoalan yang tidak dapat kau pecahkan. Sekarang, aku memiliki tugas untukmu. Ajarilah keledai ini membaca. Kau punya waktu 2 minggu. Setelah itu, aku akan kembali. Mau tidak mau, keledai ini harus sudah bisa membaca." Menteri itu langsung pergi tanpa mau mendengar jawaban dari Abu Nawas. Perintah tersebut memang mencurigakan. Menteri itu sudah bertindak semaunya sendiri. Abu Nawas curiga ada maksud tersembunyi dalam tugas ini. Karena itulah, Abu Nawas merasa perlu berjaga-jaga. Ia tidak akan membiarkan orang lain mendapat kesempatan untuk merugikannya. Meskipun begitu, bukan hal mudah untuk mengajari keledai membaca. Abu Nawas harus berpikir keras untuk mencari caranya. Pertama, ia mencoba mengenalkan keledai itu dengan buku. "Hai keledai baik, kau pasti mau membantuku, bukan?" kata Abu Nawas sambil membelai leher keledai. "Aku harus mengajarimu membaca. Bersikaplah baik untuk membantuku ya." Abu Nawas menyodorkan sebuah buku di hadapan keledai itu. Keledai mendekatkan kepalanya pada buku. Abu Nawas senang sekali. Ia mengira tugasnya akan cepat selesai. Akan tetapi, dalam sekejap ia berteriak kecewa. "Ya ampun, apa yang kau lakukan? Kenapa kau makan buku itu? Itu bukan makananmu," keluhnya sambil memukul dahinya sendiri. "Nah, sekarang kau
mematahkannya. Tentu saja rasanya tak enak. Ya memang bukan makanan. Abu Nawas mencoba mencari cara lain. Ia menulis sebuah huruf besar-besar. Ia menunjukkannya di hadapan keledai. Kali ini tulisannya tak terlalu dekat agar kertasnya tak dimakan lagi. Coba kau lihat ke sini. Ini adalah huruf A. Apa kau bisa mengingatnya? A. Keledai itu bersuara. Bukan A. Bu Nawas membuka mulutnya lebar. Keledai itu tak lagi memandang Abu Nawas. Ia memakan biji gandum yang berserakan di tanah. Percuma saja mengajarimu. Pantas orang berkata bahwa orang bodoh itu seperti keledai. Abu Nawas terdiam sejenak setelah mengatakan itu. Sepertinya ungkapan kekesalannya itu mendatangkan satu ide. 2 minggu berlalu. Abu Nawas mendapat panggilan dari istana. Di sana, ia bertemu menteri yang menunggunya di hadapan Baginda Raja. Tuanku, izinkan hamba memberikan sedikit hiburan untuk Baginda. Hamba mengundang Abu Nawas untuk melakukan suatu taruhan. Baginda akan mengetahui siapa yang lebih cerdas berdasarkan taruhan ini. Kenapa kau melakukan ini? Tapi tak apa, kalau memang sesuai perkataanmu, taruhan dengan Abu Nawas selalu dapat menghiburku. Baginda menang. Jika Baginda berkenan, taruhan ini akan makin menyenangkan jika ada keuntungan bagi yang menang dan hukuman bagi yang kalah. Lanjut sang menteri. Baiklah, pemenangnya akan mendapat 3 kantung uang dinar. Tapi bagi yang kalah akan mendapat hukuman penjara 3 bulan. Sekarang katakan, apakah taruhan yang kau maksud? Sesungguhnya hamba telah menyerahkan seekor keledai kepada Abu Nawas. Hamba memintanya mengajari keledai itu membaca. Sekarang ia harus membuktikan hasilnya. Baginda kaget mendengar perkataan sang menteri. Ia tidak menyangka ada ide seperti itu. Baginda tahu itu hal yang sangat sulit dilakukan. Akan tetapi ia penasaran juga apakah Abu Nawas bisa melakukannya atau tidak. Nah, Abu Nawas, sekarang apakah kau bisa menunjukkan bahwa keledai itu bisa membaca? Tanya Baginda. Tentu Baginda yang mulia. Abu Nawas membawa keledai ke hadapan Baginda dan sang menteri. Ia meletakkan sebuah buku di hadapan keledai itu. Bagaikan seorang murid yang penurut, keledai langsung mendekati buku, mengendus-endus sampulnya sebentar, lalu membuka halamannya. Keledai menelusuri seluruh halaman, lalu membaliknya lagi. Begitu seterusnya, hingga halaman demi halaman terlewati. Baginda tercengang melihatnya. Adapun sang menteri kebingungan bukan kepalang. Ia tak menyangka taruhannya dapat dikalahkan. Nah, Baginda telah melihatnya sendiri. Keledai ini benar-benar bisa membaca, kata Abu Nawas. Kau benar, Abu Nawas. Aku tak menyangka ada kejadian yang seperti ini. Bagaimana kau melakukannya? Tanya Baginda. Mudah saja, Baginda. Keledai ini hanya tertarik untuk memakan biji-biji gandum. Karena itulah hamba letakkan biji gandum di setiap halaman buku. Ia harus belajar membalik halamannya untuk mendapatkan gandum itu. Baiklah, kalau begitu kau telah memenangkan taruhannya.
Baginda bersiap menyerahkan hadiah yang telah dijanjikan. Tunggu dulu Baginda, sang menteri kebingungan. Ia tak sanggup membayangkan tinggal di penjara selama 3 bulan. Keledai itu memang membalik-balikan halaman setiap buku, tapi bagaimana kita bisa tahu kalau ia benar-benar bisa membaca? Memang ia tidak memahami isi buku itu. Begitulah cara keledai membaca. Bukankah orang yang bisa membaca tapi tidak paham maknanya kita sebut dungu seperti keledai? Baginda paham bahwa bagaimanapun juga hewan bisa dilatih, tapi tidak akan bisa menyamai manusia. Abu Nawas tetap mendapatkan hadiahnya. Sementara itu sang menteri harus menerima akibat pertaruhannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.